Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Tafsir Tarbawi Bapak Adudin Alijaya. Dan perkenalkan, nama saya Fahri Abdul Aziz dengan NIM 242503082. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan spiritual. Yang akan saya bawa itu pendidikan spiritual dalam agama Islam, atau sering disebut dengan tarbiyah ruhiyah, adalah proses pembinaan dan pengembangan aspek batin atau rohani seseorang agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlak mulia dan mencapai ketenangan serta kebahagiaan yang hakiki. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada ritual ibadah formal, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan yang diorientasikan pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Inti dari spiritual adalah yang pertama, mengenal Allah atau ma'rifatullah, memahami sifat-sifat Allah, kebesarannya dan kekuasaannya sebagai landasan utama keimanan. Lanjut, yang kedua, menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang membersihkan hati dari penyakit-penyakit spiritual seperti riya, ujub, hasad dan sifat-sifat tercela lainnya. Proses ini melibatkan muhasabah atau introspeksi diri, taubat atau memohon ampunan, dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Lanjut, membangun hubungan dengan Allah, memperkuat ikatan batin melalui ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan doa. Ibadah bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga penghayatan makna dan kehadiran hati. Lanjut lagi, mengembangkan akhlak mulia atau tahzibul akhlak, meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dan mengamalkan nilai-nilai luhur Islam dalam interaksi dengan sesama manusia, alam, dan diri sendiri. Ini mencakup kejujuran, amanah, kasih sayang, dan keadilan, kesabaran, dan kerendahan hati. Lanjut lagi, mencapai ketenangan hati atau tumaninatul qalb, dengan mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa. Seorang muslim diharapkan meraih ketenangan batin yang tidak bisa didapatkan dari kesenangan duniawi semata. Adapun pula dalam Al-Quran yang sedikit saya bacakan yang berhubungan dengan pendidikan spiritual, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni qalbi qarib ujibu da'watud da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minuni la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Dan ada juga di dalam surat Asy-Syamsi ayat 9 sampai ayat 9 yang berbunyi, Qad aflah, bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kesimpulan dari pendidikan spiritual adalah proses holistik dan berkelanjutan untuk mengembangkan dimensi batin dan rohani seseorang agar semakin dekat dengan Tuhan, memiliki akhlak mulia, mencapai ketenangan hati, serta mengaplikasikan nilai-nilai spiritual dalam seluruh aspek kehidupannya. Intinya, pendidikan spiritual bukan hanya tentang ritual ibadah semata,
melainkan sebuah perjalanan transformasi diri yang melibatkan yang pertama pengenalan dan peningkatan hubungan dengan Sang Pencipta, yang kedua pembersihan dan penyucian jiwa dari sifat-sifat negatif, yang ketiga pengembangan karakter yang akhlak yang luhur, dan yang keempat pencarian kedamaian dan kebahagiaan batin yang hakiki. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.